Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indriani Utami dengan NIM 13519101112. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan penyuluhan penyakit yang disebabkan oleh lalat daging. Lalat daging merupakan genus dari Sarcophaga sp, yaitu artinya pemakan daging, bermata majemuk dan juga berwarna abu-abu tua. Larva lalat ini hidup dalam daging dan juga berkembang biak pada kotoran hewan. Lalat daging dapat menyebabkan measis pada manusia. Selanjutnya yaitu penyebaran penyakit akibat lalat daging, yaitu Sarcophaga sp. Penularan penyakit dapat secara mekanik dari penderita ke orang lain atau juga dari makanan yang tercemar, minuman dan juga air yang tercemar. Lalu juga bisa ke orang sehat dengan perantara menempelnya bagian tubuh lalat tersebut, misalnya lewat trombosis dan juga tungkai kaki dan badan lalat. Berikutnya faktor penyebab dari penyakit measis dari infestasi belatung, yaitu larva lalat lalu masuk ke dalam jaringan tubuh atau jaringan hidup. Jadi tidak hanya sebatas pada bagian mata, akan tetapi juga pada bagian jaringan lain di bawah kulit. Pada masa penyerangan, larva ini juga memakan jaringan-jaringan sel. Salah satu penyebabnya yaitu di mana measis pertama adanya jaringan luka-luka pada traumatik atau luka pada pasca melahirkan. Selanjutnya juga dapat gigitan caplak juga dapat menyebabkan measis. Lalu pada lalat ini juga langsung bisa hingga pada luka yang terbuka dan meletakkan telur untuk di sana untuk melakukan perkembangbiakan. Selanjutnya penularan dari measis ini dapat menyerang pada semua hewan termasuk unggas dan manusia. Kasus measis dapat ditemukan pada bagian sekitar mata, lalu mulut, vagina, dan tanduk yang dipotong dan luka pada pusar hewan yang baru melahirkan. Selanjutnya siklus dari lalat daging Sarcophaga sp, di mana yang pertama yaitu berupa telur. Lalat daging tidak bertelur akan tetapi melahirkan larva. Yang kedua menjadi larva. Larva berkembang biak dengan cepat 3-14 hari, lalu masuk ke dalam tanah untuk menjadi pupa. Larva ini menjadi 3 tingkat, yaitu tingkat pertama telur yang baru menetas disebut dengan insar 1 berukuran 2 mm berwarna putih setelah mengelupas kulit luarnya menjadi instar 2. Selanjutnya tingkat 2 ukuran menjadi 2 kali lebih besar dari tingkat 1 yaitu 4 mm, di mana kulit mengelupas menjadi instar 3. Selanjutnya yang terakhir yaitu tingkat 3, larva berukuran 12 mm atau lebih dari besar, dan juga larva ini tidak banyak bergerak akan tetapi larva akan berpindah-pindah tempat mencari tempat yang disenangi, yaitu dari gundukan sampah-sampah organik. Selanjutnya yang ketiga menjadi pupa. Pada masa ini pupa menjadi tumbuh dewasa, berlangsung selama 7-12 hari. Setelah stadium ini selesai, maka melalui celah lingkaran bagian anterior akan keluar lalat akan menjadi lalat muda. Selanjutnya yaitu lalat dewasa. Setiap betina dapat melahirkan 40-60 larva pada tempat berkembang biaknya, seperti pada bangkai, kotoran dan juga sayur-sayuran yang sudah membusuk. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah dan kata. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Akila Nur Fitriani dengan NIM 13519100088.
Oke teman-teman, kali ini saya mau menjelaskan tentang gimana sih penyakit meiosis itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Jadi yang pertama, penyakit meiosis itu terjadi karena terdapatnya luka pada tubuh kita. Awal mulanya itu karena ada luka tubuh kita teman-teman. Setelah ada luka, lalu lalat daging itu akan mencelok ke dalam luka tersebut. Lalu dia itu akan menurunkan larva dari sel lalat tersebut itu, lalu larvanya itu masuk ke dalam luka tersebut. Di dalam luka tersebut, larva itu akan merusak jaringan-jaringan yang ada di dalam luka tersebut, dan akhirnya luka tersebut terdapat infeksi yang parah dan terjadi luka yang sangat parah gitu teman-teman, sampai terjadi nanah juga bisa gitu kan. Jadi penyakit meiosis itu yang awalnya itu karena luka terbuka itu sel daging mencelok, terus habis itu melakukan larva, lalu larvanya itu bisa masuk ke dalam jaringan. Lalu setelah masuk ke dalam jaringan, larvanya itu akan merusak jaringan-jaringan di sekitarnya, lalu dia akan memperparah si luka tersebut gitu teman-teman. Oke, untuk masalah gejalanya itu, gimana sih gejala penyakit meiosis itu? Gejalanya itu ada, yang pertama dia itu akan mengalami diare, ataupun yang paling parah itu mual, muntah, diare tersebut juga. Terus terdapat kayak rasa gatal gitu di sekitar si luka tersebut gitu teman-teman. Jadi untuk untuk gejalanya itu yang masih standar-standar aja, cuman kita tuh sebagai kita pasti, kok ini lukanya kok nggak kering-kering gitu ya, kok tambah parah gitu. Itu perlu diperiksakan teman-teman. Jadi kalau kalian punya luka yang terbuka itu kita harus merawatnya dengan betul-betul. Kalau nggak, nanti terjadinya seperti itu gitu kan. Walaupun itu hanya dihinggapi lalat, tetapi bisa menyebabkan luka itu semakin parah dan tidak bisa membaik. Bisa membaik sih, cuman butuh waktu yang lebih lama lagi dan harus dengan tindakan medis juga gitu teman-teman. Oke, selanjutnya akan disampaikan lagi dengan teman saya yang bernama Koirunisa. Bye bye teman-teman. Nama saya Korunisa Ayu Anggerwati dengan nomor NIM 1351910089. Untuk pengobatan meiosis yaitu larva dikeluarkan dari luka atau jaringan secara bedah. Pada meiosis usus dapat diberikan obat cacing diikuti dengan cuci perut agar larva mati dan ikut keluar bersama dengan tinja. Tindakan medis yang akan dilakukan pada kondisi meiosis adalah membersihkan luka dari kotoran dan belatung. Kemudian dilakukan kuretasi untuk membersihkan jaringan yang mati. Baru kemudian dijahit bila memungkinkan. Lalu untuk pencegahan meiosis yaitu menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan, membersihkan dan mengobati luka dengan antiseptik, dan jangan dibiarkan berlarut-larut untuk membersihkan debu atau bakteri yang menempel di luka agar tidak infeksi dan tidak dihinggapi lalat.